Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 7 alasan mengapa saya tidak memilih PS4 hand atau PS4 bajakan. Ya, jadi tapi sebelum itu saya ingin menegaskan bahwa di sini saya bukan menjelek-jelekan PS4 hand atau membanding-bandingkan PS4 hand dengan PS4 ori ya. Karena menurut saya itu semuanya sama, menurut saya semuanya itu bagus dan semua orang itu berhak memainkan jenis PS4 yang mereka inginkan ya. Jadi bukan masalah hand, bukan masalah ori. Semuanya itu baik dan di sini saya cuma ingin menjelaskan alasan saya mengapa kok tidak memilih PS4 hand. Oke ya, paham ya? Ya, seperti yang kita tahu, PS4 itu masih tergolong konsol yang paling baru saat ini ya, walaupun sebenarnya sih nanti sekitar 2 atau 3 tahun lagi PS5 mau keluar ya. Nah, jadi karena PS4 itu masih baru, otomatis bajakannya pun belum sempurna. Ya, bajakannya belum sempurna. Itulah kenapa. Nah, belum sempurnanya apa? Nah, inilah dia. Langsung aja yang pertama alasan saya, yaitu PS4 hand itu kebanyakan refurbish. Ya, refurbish itu dalam artian PS4 yang second ya sudah pernah dipakai kemudian di diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki dijual kembali. Nah, ada dua refurbish. Yang pertama itu refurbish asli dari Sony. Jadi memang benar yang memperbaiki itu memang benar-benar asli dari Sony. Ya biasanya itu dapat dapat garansi juga dari Sony asli. Nah, kemudian yang kedua adalah refurbish toko. Jadi entah itu barang PS4 second dari luar negeri atau dari dalam negeri kemudian di refurbish oleh toko itu sendiri kemudian dijual lagi. Nah, kalau kayak gitu apa sih kelemahannya refurbish? Ya yang pasti akhirnya ke alasan saya yang kedua yaitu tidak dapat garansi dari Sony ya. Karena itu kan sudah bukan PS4 ori lagi, tapi PS4 jadinya PS4 hand, PS4 bajakan. Akhirnya nggak dapat garansi dari Sony. Biasanya kan kalau dapat garansi dari Sony kan sekitar dapatnya 2 tahun ya. Tapi karena ini refurbish sudah direfurbish, akhirnya biasanya dapatnya cuma garansi dari toko ya, sekitar 1 bulan atau enggak 3 bulan lah ya, dapatnya gitu. Oke ya, jadi nggak dapat garansi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nyalain PS4 hand, itu kita nggak bisa langsung main gamenya. Ya, jadi ada yang namanya semacam apa namanya aplikasi perangkat keras bawaan, namanya itu dongle. Dongle itu bentuknya seperti USB, terus kemudian ada kotaan kecil. Ya, nanti kotaan kecil itu ditaruh di sini. Nah, di situ. Jadi colokin persis kayak USB. Nah, tujuan dongle itu apa? Tujuannya buat WiFi offline. Oh ya, WiFi kok offline. Biasanya WiFi kan online. Nah, tapi ini WiFi-nya offline. Tujuannya buat apa? Nah, nanti pas kalian udah masukin sudah nyalain PS4 hand-nya, nanti kalian apa namanya? Ke pengaturan di setting ya. Pengaturan di setting. Nah, di sini setting. Nah, kemudian di atas sendiri ini ada aplikasi PS4 hand. Nah, tapi di sini nggak ada karena saya pakai PS4 ori, jadi nggak ada. Nah, di PS4 hand nanti di sini tuh gunanya untuk tadi membuka game yang terkunci tadi ya, yang belum bisa dimainkan tadi. Nah, di sini ada aplikasinya, nanti kita masuk ke aplikasinya. Nah, setelah masuk ke aplikasinya, kita nanti disuruh connect ke WiFi ya, connect ke WiFi. Tapi WiFi-nya nggak perlu pakai koneksi internet karena tadi udah pakai dongle tadi yaitu dongle offline. Pas kita ngeklik WiFi-nya itu nggak langsung connect. Jadi harus berulang kali terus. Satu kali nggak bisa, 2 kali nggak bisa terus, 3 kali nggak bisa. Tapi ada juga yang 1 kali langsung bisa, 2 kali langsung bisa. Tapi ada juga yang nggak bisa. Jadi tergantung keberuntungan ya. Ada yang sampai 10 kali baru bisa, 20 kali juga baru bisa ya, tergantung keberuntungan. Nah, itu juga termasuk alasan saya kenapa nggak pilih PS4 hand.
Oke lah, nggak apa-apa. Nyatanya PS4-nya hand, PS4 bajakan, jadi nggak apa-apa kita harus ribet kayak gitu dulu. Oke, nggak apa-apa. Nah, tapi kemudian kita masuk ke alasan saya yang kelima. Setelah gamenya ini sudah bisa dibuka, bisa dimainin. Nah, kadang-kadang ada beberapa game yang macet ya, namanya aja game kopian, game PKG ya. Filenya kan filenya PKG makanya game-game kopian kan kadang-kadang macet, nggak kayak game ori ya, nggak kayak game ori. Kalau misalnya ya seperti kalian di PS2 atau PS3 itu kan kadang-kadang gamenya macet ketika main game lagi enak-enak tiba-tiba macet. Tapi beda kalau pakai BD ya. Kalau pakai BD kan nggak mungkin macet kecuali kasetnya rusak. Nah, itu mungkin baru macet. Tapi ini jarang macet, saya udah lama banget nggak macet gamenya. Ong karena macet lagi mau gimana lagi? Nggak apa-apa kita ganti game. Oke, nggak apa-apa. Bisa dimaklumi. Nah, sekarang kita masuk ke alasan saya keenam. Alasan saya keenam yaitu tidak bisa main online ya, nggak bisa main online ya karena game bajakan nggak bisa main online. Oh, nggak apa-apa mas, saya nggak senang main online kok. Oke, nggak apa-apa memang, tapi ada satu hal lagi yaitu nggak bisa main game-game baru kecuali nanti kedepannya kan ada para hacker yang bisa membobol. Jadi untuk sekarang itu kalau nggak salah masih FW-nya masih 5.05 kayaknya ya. 5.05 yang bisa dibobol. Sedangkan sekarang itu FW-nya sudah 6 titik berapa sih kemarin? 6.3 berapa? Pokoknya udah sampai 6 lah, saya lupa. Kemarin udah saya update. Nah, di situ akhirnya kalian nggak bisa main game-game baru, misalnya seperti apa sih di sini? Kita ke Play Store. Misalnya kayak seperti Kingdom Hearts 3, Devil May Cry 5 yang kemarin apa namanya mau ini ya, game mau rilis Dead or Alive. Jadi kita nggak bisa main kayak Red Dead Redemption 2. Kita nggak bisa main wong karena PS4 bajakan ya, nggak bisa main. Ya, nggak tahu nanti ya, mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan mungkin bisa dibajak lagi, nggak tahu. Nah, ini nanti ada Dead or Alive Extreme 3 Scarlet, game-game baru ya, ada Kingdom Hearts 2, Resident Evil 2 yang remake. Nah, ini kalau PS4 hand nggak bisa main. Kecuali PS4 ori seperti saya nanti kalau sudah gamenya rilis langsung bisa saya mainkan, nanti tinggal download atau nggak beli kasetnya ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kaset nih, mungkin banyak dari kalian yang apa namanya, saya lebih milih PS4 hand karena kasetnya itu mahal. Ya memang mahal kasetnya. Emang saya beli aja ini berapa ya? Murah-murahnya ya, murah-murahnya untuk kaset PS4 yang ori itu paling murah-murahnya itu sekitar 200. Itu paling murah banget. Ya mungkin ada 200 bawah ada juga sih. Cuma maksudnya rata-rata murahnya itu sekitar 200 sampai 300, itu udah yang paling murah. Nah, yang game-game baru biasanya harganya karena baru rilis seperti Spider-Man yang kemarin ya, Spider-Man, kemudian Red Dead Redemption, God of War, itu harganya masih sekitar ya 500-600 lah ya. Nah, gimana cara untuk mengatasi game-game yang harganya mahal? Belinya game bekas atau game second ya. Misalnya seperti ini, saya beli second ini 100 berapa sih, 150 ya. Saya beli second ini game 150. Jadi apa namanya, nggak perlu takut mahal karena ada juga game-game second yang murah. Dulu waktu saya pertama kali beli PS4 ini saya cuma punya 2 kaset ya. Jadi kasetnya itu Batman Arkham Knight dan Fallout 4. Nah, tapi karena seiring berjalan waktu Fallout 4 tadi itu saya jual ya. Fallout 4 pas sudah tamat saya jual. Setelah saya jual, saya belikan game yang baru lagi. Nah, akhirnya kan bisa main game baru lagi kan. Itu juga game bekas yang saya beli. Nah, setelah Batman Arkham Knight saya
apa namanya sudah tamat, saya jual lagi dan saya beli lagi kaset lagi. Akhirnya dapat 2 game baru lagi, padahal cuma modal 2 game, akhirnya bisa main game baru lagi ya. Jadi sistemnya itu gitu, udah tamat jual, nanti bisa main game lagi. Dan sampai sekarang ya udah banyak game yang saya mainkan dan saya tamatkan ya, dengan modal tadi cuma 2 game tadi ya. Jadi nggak perlu bingung kalau aduh nanti nggak bisa main game, nggak bisa main banyak game. Nggak, semua itu ada, semua itu bisa kalau ada niatnya. Oke ya. Oke gitu ya. Jadi tadi ribetnya tadi seperti itu, harus connect dongle dulu, pas connect dongle harus berkali-kali, kemudian pas main bisa aja gamenya macet, nggak bisa online dan nggak bisa main game-game baru ya. Nah, oke lah, mungkin kalian oh nggak apa-apa mas, saya yang penting bisa main game, saya udah seneng, saya yang penting bisa merasakan PS4. Oke sih, nggak apa-apa. Nah, tapi ada satu hal lagi, yaitu ini alasan saya yang ketujuh ya. Pas pas PS4 handnya itu dimatikan, misalnya saya matikan nih PS4 handnya saya. Nah, nanti kalau kita mau nyalain lagi, kita harus mengulang dari awal lagi. Ya, harus colokin dongle dulu. Kita harus ke menu setting. Harus konekin dulu berkali-kali baru bisa main lagi. Dan seterusnya seperti itu. Nah, gitulah. Nah, itulah alasan saya kenapa kok nggak milih PS4 hand. Menurut saya lebih lebih ribet ya. Menurut saya lebih ribet karena ya tadi harus konekin dulu. Sedangkan kalau misalnya saya beli ori kemudian pakai apa BD, tinggal masukkan BD-nya udah selesai, bisa main, bisa online lagi ya. Jadi apa namanya nggak terbatasi, eh, pengalaman ngegamenya itu nggak terbatasi oleh apa ya, oleh sesuatu yang harusnya ada ya. Kemudian mungkin akan banyak pertanyaan ya, PS4 hand dengan PS4 ori itu mahal yang mana? Ya tentu saja PS4 hand ya. Kenapa? Karena PS4 hand di dalamnya kan udah ada gamenya ya. Udah ada gamenya, jadi lebih mahal dibandingkan PS4 ori ya. Walaupun bajakan tetap lebih mahal karena tadi udah ada gamenya di dalamnya. Jadi menurut saya ya sama aja sih. Misalnya katakanlah kamu beli PS4 hand, harganya misalnya sekitar 4 sampai 5 juta misalnya ya. Kemudian sedangkan kamu beli PS4 ori harganya 3 juta sampai 4 juta ya. Sekitar jalan sekitar 1 juta. Nah, yang 1 jutanya ini kan bisa kalian belikan BD yang baru-baru, ya kan? Jadi menurut saya sama aja, bisa main online dan gamenya nggak macet, ya. Oke, ya mungkin itu 7 alasan saya kenapa nggak pilih PS4 hand. Karena waktu mau beli juga sempat bingung mau beli PS4 hand atau PS4 ori, tapi akhirnya saya pilih PS4 ori, ya. Semuanya itu baik, semuanya nggak ada yang jelek, semuanya tergantung pilihan kalian mau pilih PS4 hand atau PS4 ori, itu terserah kalian karena itu keputusan kalian. Intinya tetap happy gaming aja ya. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.